Shalom jemaat, puji syukur pada Tuhan atas segala berkat, penyertaan dan karunia-Nya yang memampukan kita melewati hari-hari yang berat dan tentunya hari-hari yang semakin jahat. Saya mengajak, mari kita persiapkan hati untuk memulai beribadah, membawa diri kita ke hadapan-Nya. Mari jemaat kita persiapkan hati kita melalui saat teduh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jemaat, mari kita mau menyembah Allah kita mau naikkan pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan segala pujian syukur kita di hadapan Allah karena kehadirannya dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan Yesus, Yesus. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi kita mau ulangi, kita katakan Yesus, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kita angkat tangan kita mau katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, kita siapkan hati kita mau angkat pujiannya dengan sikap berdoa. Katakan Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, oh Yesus, Yesus kemuliaan-Mu berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, Yesus ku menyembah.
bersama katakan, segala pujian. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kita nyanyikan pujian ini. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, menyembahmu. Sekali lagi katakan, Yesus ku menyembahmu. Amin Tuhan, kami mau sembah Engkau. Engkau Raja kami yang bertahta dan berkuasa atas hidup kami. Mari kita muliakan, mari kita tinggikan Allah kita bersama, bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja kita. Kita katakan, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, oh ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, katakan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita untuk Allah, untuk Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita.
yang bertahta dan gak pernah meninggalkan setiap kita. Kami ucapkan syukur ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Bahkan di masa sulit seperti saat ini, Engkau gak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tapi kami Tuhan, manusia-manusia yang hidup di dunia ini, masih penuh dosa, masih penuh khawatir, masih enggak disiplin Tuhan menjaga diri kami. Kami masih enggak mau pakai masker, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang akan menolong kami, memampukan kami Tuhan, melewati masa-masa sulit ini. Dan kami tahu Tuhan, ujian ini akan menguji kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan hari ini kami rindukan Tuhan, kami mau beribadah di hadapan-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu, kami mau juga dengar firman-Mu, kami mau diubahkan semakin hari menjadi murid Kristus yang berpikir dan bertindak seperti Engkau. Tolong kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucapkan syukur. Amin. Jemaat, bersyukur pada Tuhan, setiap hari kita perlu berkat dan perlindungan dari Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, saya mau mengangkat kita, mari kita angkat suara kita, mari kita bertepuk tangan, mari kita nyanyi puji Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama bangun bait kudus-Nya, membawa diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Mari bersorak, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Mari kita sambut Dia, juru selamat. Bersoraklah, mari kita bersorak, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus begitu ajaib, kasih-Nya tidak pernah berubah. Bahkan saat berkat melimpah ataupun saat masa sulit, sekalipun rahmat-Nya kekal selamanya. Mari kita puji Dia, kita mau katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini jadi kekuatan bagi kita melewati masa sulit ini. Kita tetap bisa menjadi murid Kristus dalam berbagai kondisi. Bersama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, amat-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus
Katakan tak berubah kasih-Nya. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama kita ulangi pujian ini, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau bersama katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Bersama kita mau katakan ini. Yesus ajaib. Katakan Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari kita sambil bertepuk tangan mengingat kebaikan Tuhan, mengingat mujizat yang Dia lakukan di dalam hidup kita. Sekali lagi kita mau katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi tak berubah kasih-Nya, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Bersama katakan Yesusku ajaib bagiku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Mari kita menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
Panggilan menjadi murid Yesus ada bagi setiap kita yang percaya dan mengikut Dia. Dan sebagai muridnya, setiap kita perlu berpikir dan bertindak seperti Yesus, hidup seperti Yesus hidup. Dan seringkali yang menghalangi kita untuk seperti itu ialah dosa dan juga masalah-masalah yang kita hadapi. Dan hari ini Tuhan begitu rindu kita datang ke hadapan-Nya, membawa hidup kita sujud di altar-Nya, dan Dia akan memampukan kita untuk bisa hidup seperti Dia hidup. Mari jemaat, kita naikkan pujian, sujud di altar-Nya. Kiranya pujian ini menjadi seruan hati kita. Kita rindu Tuhan yang mengubah hidup kita, yang memampukan hidup kita, membaharui hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud pujian ini kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari kita sujud di altar-Nya. Ku bawa
terjadi. Pemulihan terjadi, oh mujizat pun terjadi. Mujizat kemenangan terjadi. Shalom, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat GMI Genesaret Widuri Indah. Kita bersyukur hari ini kesempatan diberikan kita sama-sama boleh beribadah secara online di channel GMI Genesaret, dan menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya boleh melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan hari ini tema yang diberikan untuk saya, untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu saudara sekalian, adalah murid yang berpikir dan bertindak seperti Yesus. Ya, murid yang berpikir dan bertindak seperti Yesus. Dan ayat yang diberikan oleh pimpinan jemaat untuk saya, untuk kita renungkan bersama-sama, adalah diambil dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa mohon pimpinan dari Roh Kudus. Ya Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk beribadah bersama-sama di dalam format online streaming ini ya Tuhan. Berkati untuk segenap sarana dan prasarana yang kami pakai. Tuhan berkati semuanya menjadi saluran berkat Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, khususnya melalui firman yang sebentar akan kami dengarkan. Berbicaralah ya Bapa kepada kami sekalian, oleh sebab kami ini anak-anak-Mu, kami sudah siap mendengar firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah murid yang berpikir dan bertindak seperti Sang Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Banyak murid yang hanya bertindak seperti tindakan gurunya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa pernah berpikir, ya, mengapa gurunya melakukan hal tersebut, ya. Jadi banyak murid-murid yang biasanya hanya meniru dari yang luar-luarnya saja apa yang dilakukan oleh gurunya, tetapi tanpa pernah berpikir dalam hatinya, kenapa sang guru melakukan hal itu, ya. Saudara sekalian, saya ingat sebuah cerita. Suatu kali
di sekolah teologi STT di Hong Kong, saudara. Ada seorang pimpinan dari sekolah teologi itu yang ketika memimpin acara doa syafaat, saudara, sangat luar biasa kusuk dan sangat bersemangat sekali, sangat menjiwai sekali, saudara. Itu sebabnya ketika dia berdoa, ya, dan biasanya ketika berdoa ada semacam gestur-gestur tertentu, ya misalkan saudara seperti ini, ya Tuhan, nah begitu saudara ya, dan kalimat itu terus, ya Tuhan, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Konghu juga begitu saudara, dia sebutkan, ya Tuhan, tapi ada jedanya saudara, ada gesturnya, wah, saudara gestur ini kemudian menjadi inspirasi bagi para murid-murid teologi itu saudara, ketika berdoa ketika mereka menghayati doanya, saudara, mereka juga mengikuti doa seperti itu. Mereka berdoa, murid-murid yang lain semua, saudara. Tuhan, begitu ya saudara ya, ada suara-suara seperti itu. Ya. Dan itu terus dilakukan, dan itu kemudian dicoba ditiru, dan dilakukan lagi di mana-mana. Ya, seakan-akan itu menandakan doa yang begitu kusuk, doa yang begitu menjiwai, yang mendalam, saudara. Sampai tiba-tiba ada satu orang yang kemudian mencari tahu kenapa doa mahasiswa-mahasiswi dari STT tersebut itu seperti itu semua, ya, dan mencoba mengikuti, menelusuri, oh ternyata dari gurunya nih, dari sang pimpinan sekolah teologi itu, dan ditanya, saudara, ya, Pak, kenapa ketika Bapak doa itu begitu mendalam sekali, ya, sehingga doa itu kemudian diikuti oleh murid-murid Bapak? Ah, dia tidak tahu, dia katakan, hah? Yang seperti apa yang kamu maksud? Itu loh, waktu berdoa itu sampai ada bunyi, ya Tuhan. Oh, dia bilang, oh enggak, itu waktu saya berdoa, itu untuk menjaga, maaf ya, karena saya pakai gigi palsu, ya, untuk menjaga agar gigi saya itu tetap pada posisinya, jadi saya harus begitu. Oh jadi begitu, oh bukan karena Bapak menjiwai, oh enggak, saya menjaga gigi palsu saya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, banyak orang bertindak, meniru, mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, tapi kadang-kadang tidak mau memahami sebetulnya kenapa sang guru melakukannya itu. Ya, apa yang sebenarnya ada dalam pikiran sang guru, apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan sang guru. Dan itu juga yang mau kita pada hari ini coba renungkan. Kita bukan hanya mau meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita juga mau mengerti kenapa Tuhan Yesus melakukan hal itu. Apa yang dia pikirkan dalam pikiran Tuhan Yesus dan hatinya. Mungkin banyak sekali kita bertanya, bagaimana kita bisa menyelami pikiran Tuhan? Nah saudara sekalian, kita bisa sejauh yang Tuhan beritakan bagi kita melalui firman Tuhan, khususnya melalui perikop yang hari ini kita baca di dalam Filipi. Nah sepintas pembukaan mengenai surat Filipi ini, saudara. Filipi adalah sebuah jemaat komunitas pertama bagi orang-orang Kristen yang ada di daerah Makedonia atau di wilayah Yunani, saudara. Ya, ini adalah hasil perjalanan misi kedua dari Rasul Paulus, dan karena perjalanan misi kedua inilah akhirnya Paulus itu ditangkap dan dipenjarakan. Di dalam penjara, Rasul Paulus menerima perhatian dari jemaat Filipi, berupa bantuan dan dukungan, berupa persembahan kasih, dan dikirim melalui seorang jemaat Filipi yang bernama Epaphroditus yang menemani Paulus di penjara. Jadi selain bertugas untuk mengirim bantuan, Epaphroditus juga ditugaskan untuk menemani Paulus selama di penjara, untuk mencukupkan segala kebutuhan dan merawat Paulus, saudara. Jadi ini jemaat yang sangat mengasihi Paulus, sangat mengasihi pelayanan, mendukung pelayanan Tuhan. Ya, dia kirimkan bantuan, bukan cuma kirimkan bantuan, dia kirimkan orang untuk menolong Rasul Paulus. Nah, namun karena Epaphroditus ini kesehatannya menurun di penjara karena masalah higienis, kebersihan, kesehatan di penjara itu yang sumpek, yang bau, ya, saudara. Dan maka Paulus kemudian berkata, lebih baik Epaphroditus pulang kembali kepada jemaat di Filipi. Dan juga Paulus menulis sebuah surat sebagai ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat Filipi bagi dia, perhatian mereka, dan untuk dibawa oleh Epaphroditus juga untuk kembali
ke jemaat Filipi juga membawa sebuah surat yang kemudian kita kenal sekarang sebagai surat Filipi, saudara. Nah, tujuan utama tentu sebagai ucapan terima kasih ya atas dukungan jemaat Filipi, dan juga tujuan surat ini untuk memberikan penggembalaan, ya, kekuatan, menguatkan iman jemaat-jemaat di Filipi. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu jemaat ini masih tergolong baru, ya. Dan pada saat itu situasi yang terjadi pada saat itu adalah situasi yang tidak mudah sekali. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus. Mungkin hanya sedikit dari beberapa jemaat yang dibangun, dipelopori oleh Paulus, yang dipuji oleh Paulus, saudara. Ya, misalkan dikatakan jemaat ini adalah jemaat yang mau mengambil bagian dalam kesusahan. Ketika Paulus dari Makedonia, dari Filipi mau melanjutkan perjalanan ke Tesalonika, saudara. Maka jemaat Filipi itu menghitung budget, apalagi yang diperlukan Paulus di perjalanan maksud saya. Melanjutkan perjalanan, apa yang diperlukan oleh Paulus untuk melakukan kegiatan misi. Kita tahu Paulus meletakkan segala sesuatunya untuk melayani Tuhan full time. Dan Paulus tidak lagi punya usaha atau pekerjaan lain. Dan bagaimana untuk mencukupi biaya hidupnya? Hanya jemaat Filipi yang memikirkan hal itu, saudara. Dan jemaat Filipi yang mau terus mendukung pelayanan Paulus. Itu sebabnya ketika sampai pun di Korintus, saudara, ya, Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang 11 ayat 9 berkata, ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Saudara, ini merupakan jemaat yang dipuji oleh Paulus, bayangkan. Hanya satu jemaat yang memikirkan, ya, budgeting dari Paulus ketika dia melayani, yang jemaat yang berpikir kalau Paulus nggak didukung, Paulus bagaimana bisa hidup? Ya, jadi ini jemaat yang berela mau memberikan. Dan saya percaya ini pasti berkaitan dengan pengajaran Paulus ketika mengajar kepada jemaat-jemaat di Filipi. Bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau memberikan. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan makan bagi orang-orang yang lapar, 5.000 orang lapar di bukit ketika dia khotbah di bukit. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tetapi ketika Paulus melihat jemaat ini bertindak seperti Kristus, mencoba bertindak seperti Kristus, Paulus ingin mengajak jemaat ini untuk berpikir setahap lebih dalam lagi. Bagaimana bukan hanya bertindak mengikuti Tuhan Yesus, tetapi juga berpikir seperti Tuhan Yesus. Menjadi murid yang seperti Tuhan Yesus yang lengkap, saudara. Bukan hanya mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh guru, tetapi juga berpikir mengapa guru itu melakukan hal itu. Ya, disitulah Paulus menjelaskan kepada jemaat-jemaat di Filipi bagaimana mereka harus berpikir dan bertindak seperti Tuhan Yesus yang lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar luarnya saja, ya saudara ya. Maka poin yang pertama adalah murid yang berpikir dan bertindak seperti Tuhan Yesus adalah murid yang tidak mencari kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok, ya. Murid yang tidak mencari kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jemaat di Filipi pada saat itu menghadapi 2 tantangan yang besar. Ya, bagi orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan ketuhanan Yesus, ya, bahwa Yesus bukanlah Mesias. Bagi mereka, saudara, orang-orang Kristen di wilayah Makedonia itu adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Jadi mereka mengucilkan orang-orang Kristen, saudara. Ya, dan pada saat itu dikatakan sering terjadi kegaduhan. Orang-orang Yahudi sering berkonfrontasi langsung dengan orang-orang Kristen yang mengatakan kalian ini sesat, kalian nggak benar. Ya, Tuhan Yesus itu bukan Mesias. Dan di saat yang sama orang-orang Kristen juga mempertahankan iman mereka, saudara. Mencoba menjelaskan kepada mereka, Kristus adalah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan kematian untuk menyelamatkan kita. Nah saudara, jadi mereka dikucilkan oleh masyarakat. Ya, orang-orang Kristen ini orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat pada
pada zaman itu, saudara. Yang kedua, tantangan yang besar juga dari pemerintah Romawi. Ya, bagi pemerintah Romawi, orang-orang Kristen adalah kelompok yang sering membuat kegaduhan di masyarakat. Sehingga mereka terus diburu, bahkan ditangkap, dianiaya, dipenjara, ditekan. Ya, tak jarang itu disesah mereka, saudara. Jadi bagi jemaat di Filipi, ancaman bagi mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang pemerintah Romawi, ya saudara, sesuatu yang di luar mereka. Ya bagi mereka itu ancaman terbesar bagi mereka. Tetapi Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa sebetulnya ancaman terbesar bagi jemaat Filipi bukan dari pihak luar, tetapi melainkan dari dalam komunitas itu sendiri, saudara. Ketika masing-masing orang bergerak sesuai dengan kepentingan masing-masing dan kelompok mereka sendiri. Ya. Ketika masing-masing merasa siapa yang paling benar, siapa yang paling kuat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling penting, dan siapa yang paling berguna bagi pelayanan Tuhan. Jadi ini ironis, saudara. Itu sebabnya Paulus mengata, maka hendaklah, ya dikatakan, kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah semuanya rendah hati. Saudara, itu yang Paulus ingatkan kepada mereka. Ini ironis, karena tantangan, ancaman bagi iman mereka bukan dari pihak luar, orang-orang Yahudi atau pemerintah Romawi, tapi melainkan dari dalam komunitas mereka sendiri, saudara. Itu lebih menghancurkan daripada ancaman dari pihak luar. Saudara, ini ironis. Ini juga sama seperti yang terjadi sekarang, bukan saudara? Yang kita alami. Ya, banyak orang mengira ancaman masa depan peradaban manusia itu datang dari luar angkasa, saudara. Ya kan? Sehingga film-film di Hollywood, ya, semua film-film di barat, saudara, menggambarkan di masa depan kita itu berinteraksi dengan makhluk luar angkasa. Dan ancaman kita mempertahankan eksistensi kita, keberadaan kita, dari serangan-serangan yang datang dari luar. Maka teknologi kita siapkan, saudara, untuk menjelajah luar angkasa. Ya, ada penjelajah ke planet Mars. Ada lagi beberapa pesawat ulang-alik, saudara, dikirim untuk lepas udah menjelajah jauh keluar dari tata surya kita. Saudara, banyak di antara kita merasa ancaman peradaban manusia di masa depan adalah dari luar angkasa datang ke sini, ya, dan itu mengancam kita. Tapi sekarang yang terjadi apa, saudara? Sebetulnya yang terjadi adalah ancaman yang terbesar justru dari dalam sendiri, yaitu sebuah virus yang kecil, saudara, yang tak terlihat. Dan itu pengaruhnya, saudara, saat ini mengubah kehidupan dunia kita. Ya, virus yang tidak terlihat, yang kecil, dari dalam bumi sendiri, saudara. Itu mengubah tatanan hidup manusia. Sampai sekarang dikatakan kita masuk ke tatanan era new normal. Ya, saudara, ini ironis bukan? Banyak kita merasa komunitas orang Kristen itu kita dihancurkan oleh situasi di luar. Wah, tekanan, kita hidup di negara Indonesia. Kita ini minoritas, kita akan ditekan, kita diganggu oleh pihak luar. Tetapi sesungguhnya, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan hari ini kepada jemaat GMI Genesaret bahwa ancaman terbesar datang dari dalam komunitas kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati, saudara. Musuh terbesar kita bukan dari luar kita, adalah ada di dalam hati kita sendiri, saudara. Ya, kadang-kadang ada kecenderungan kita mau menyingkirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Ya, kita sering ada kecenderungan untuk coba menyingkirkan orang yang berbeda paham dengan kita. Kita coba menyingkirkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, kita coba cari dukungan. Kita menyingkirkan orang yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Saudara, kalau pola ini kita pakai terus, maka lama-lama habis, saudara, orang-orang yang ada dalam komunitas kita. Kenapa, saudara? Karena kita terus akan mencoba mempertahankan keperbedaan kita. Ya. Dan kita coba menyingkirkan yang berbeda dengan kita. Ya, lama-lama nggak ada saudara yang sama dengan kita. Sisa kita sendiri. Ya.
Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pemimpin India bernama Mahatma Gandhi, dia sangat tersentuh dengan ajaran Tuhan Yesus mengenai pengampunan. Khususnya dalam khotbah di bukit, saudara. Di Matius pasal yang ke-5. Dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi jika ada yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara sekalian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ini firman yang indah sekali, saudara. Karena bagi Mahatma Gandhi, hukum keadilan yang paling tua itu adalah hukum Hammurabi, saudara. Hukum negara Babel, Babilonia. Yaitu yang tadi itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Dan itu juga yang tercatat di dalam hukum Taurat, saudara. Mahatma Gandhi berpikir, kalau hukum yang kita pakai adalah hukum mata ganti mata, maka pada akhirnya kehidupan peradaban manusia hanya menyisakan semua orang yang hidup dalam dunia dalam keadaan buta, saudara. Itu yang dikatakan Mahatma Gandhi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita mencoba berpikir seperti Tuhan Yesus pada hari ini. Ya, murid yang tidak mencari kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok. Kita harus belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus dikatakan. Dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Dia memikirkan kepentingan kita. Kita jatuh di dalam dosa, kita perlu ditolong. Dia mau merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia ini. Mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, mari kita belajar apa yang di dalam hati dan pikiran Tuhan Yesus. Ya, tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi mencari kepentingan bersama. Menjaga kesatuan, merangkul yang berbeda. Itu inti daripada iman kita, saudara. Bukan mencari keperbedaan lalu kita kucilkan, tapi kita merangkul. Jikalau ada yang lemah, bukan untuk disingkirkan. Itu kata Paulus, saudara, ada bagian tubuh yang lemah, justru untuk diperhatikan, ditolong sama-sama, dirangkul. Dan saya percaya kalau ini dilakukan kita bersama, jemaat kita akan dipakai Tuhan luar biasa, terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, murid yang berpikir dan bertindak seperti Kristus adalah murid yang memiliki ketaatan penuh kepada kehendak Bapa. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, banyak di antara kita sering salah mengerti di bagian ketaatan ini. Ya, seringkali kita merasa ketaatan itu adalah ketaatan kepada, kita mendengar kepada perkataan-perkataan orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Ya, apa saja? Orang-orang yang kita hormati. Misalkan dalam hal rohani, orang-orang yang kita hormati itu adalah hamba Tuhan. Ya, kita taat. Apa saja kata hamba Tuhan itu pasti benar dari Tuhan. Orang dia hambanya toh, ya kan? Pasti apa yang dikatakan dari Tuhan. Kita taat sama hamba Tuhan. Ya. Atau kita sering berpikir yang lebih di atas kita adalah pemimpin-pemimpin kita. Jadi apa saja yang dikatakan pemimpin kita harus taat. Ya. Kita jangan melawan. Atau orang tua kita, saudara. Jadi kita sering menganggap yang di atas kita adalah orang tua kita. Kita harus taat kepada perkataan mereka. Dan menganggap apa saja yang dikatakan mereka pasti berasal dari Tuhan. Ya, saudara, menurut saya ini adalah sebuah kesalahan pengertian kita selama ini mengenai ketaatan. Ya, ketaatan bukan sekedar hanya kita mendengarkan perkataan orang yang ada di atas kita loh, saudara. Saya juga bukan berkata bahwa kita tidak perlu mendengarkan perkataan-perkataan orang yang di atas kita, hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin kita, ya, atau orang tua kita. Saya nggak mengatakan begitu ya, saudara. Saya nggak mengatakan kita tidak perlu mendengarkan mereka. Tetapi maksud saya adalah ketika kita bicara ketaatan, bukan sekedar mendengar dan patuh kepada perkataan sesuatu yang lebih tinggi dari kita, tetapi dalam konteks ini kita melihat ketaatan Kristus adalah ketaatan ketika sesuatu yang dia miliki, sesuatu yang penting dan bernilai yang dia miliki itu, dia rela untuk dia lepaskan. Itu ketaatan, saudara. Ya, jadi ketaatan bukan sekedar patuh pada perkataan yang di atas,
Tetapi perkataan adalah kerelaan melepaskan sesuatu yang kita anggap paling bernilai di dalam kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, apa yang paling bernilai bagi Tuhan Yesus di dalam keilahian Dia? Di dalam ayat yang ke-6, Filipi pasal yang kedua berkata, dalam kesetaraan Dia dengan Allah, Dia tidak menganggap itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Ya, bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi Dia rela mengosongkan dirinya. Saudara, apa yang lebih penting dari keadaan keilahian Kristus daripada keilahiannya itu? Tidak ada, saudara. Tapi itu yang paling penting justru Dia lepaskan. Ya, saudara. Dan Dia taat sebagai hamba, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Ayat yang ke-8. Walaupun dalam rupa manusia sekarang, saudara. Apa yang paling penting dalam sebuah eksistensi seorang manusia, saudara? Itu adalah nyawanya. Maka dalam rupa sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ketuhanannya Dia lepaskan. Dalam rupa manusia, kemanusiaannya Dia taat. Kehilangan yang paling berharga dari manusia, yaitu nyawanya. Itu sebabnya Charles Wesley menulis lagu, oh mungkinkah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi beserta isinya itu mati untuk menggantikan diri saudara dan saya. Saudara, pemahaman ini adalah pemahaman yang di luar akal pikiran kita. Tetapi satu hal yang sederhana yang bisa kita tangkap di dalam keterbatasan kita. Tuhan Yesus adalah memiliki ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa. Sehingga apa yang Dia anggap paling penting, Dia bisa lepaskan. Dia bisa persembahkan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, perjalanan iman kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, itu selalu disertai dengan kita mempersembahkan sesuatu yang paling penting dari diri kita untuk dipakai menjadi kemuliaan Tuhan, saudara. Abraham mempersembahkan Ishak, anak perjanjian yang paling berharga. Anak yang dia dapatkan dengan susah payah di usianya yang begitu lanjut, saudara. Tapi dia mau persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Esther adalah wanita yang paling cantik, mungkin dikatakan, ada penafsir berkata Esther itu wanita Israel paling cantik sepanjang zaman segala abad yang pernah dimiliki oleh orang Israel. Dia orang yang paling cantik, kecantikannya ini saudara tiada taranya. Tapi dia rela kecantikannya ini dia berikan, dia nikahi seorang raja Ahasweros, raja orang Persia saudara, yang tidak mengenal Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, Paulus menyerahkan seluruh hidupnya, dipersembahkan untuk pergi mengabarkan Injil. Maka sekarang pertanyaannya saudara adalah apa yang paling berharga, yang paling penting di dalam hidup kita, yang kita mau persembahkan, kita taat untuk kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Maka di dalam kita sebagai orang-orang Tionghoa, ya, ada pepatah Tionghoa berkata, "I mean," saudara. Ya. Orang Tionghoa itu adalah orang yang sangat mementingkan muka, saudara. Ya, kita takut kehilangan muka. Bahkan ada yang mengatakan, ya panglima-panglima perang, kalau zaman-zaman perang itu, saudara ya, orang di Tiongkok, orang-orang panglima itu selalu berkata, lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan muka. Saudara sekalian, itu sebabnya muka menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan? Bahkan dalam komunitas kita, berkomunitas, ya kita mau mencari siapa yang paling lebih penting, siapa yang lebih berguna dalam komunitas ini, siapa yang lebih setia untuk melayani Tuhan. Dan bibit-bibitnya itu sudah muncul sejak zamannya murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Murid-murid selalu bertengkar untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling penting. Semua cari muka masalahnya, saudara. Saudara sekalian dikasih Tuhan, maukah di dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan, kita taat kepada Bapa,
kita mau melayani Tuhan, kita rela melepaskan ya muka kita. Kadang-kadang kita harus kehilangan muka ketika kita melayani Tuhan. Nggak apa-apa toh, kalau itu dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya harus mengalah, kalau saya harus mengampuni, walaupun saya disakiti, saya tetap masih mau mengampuni. Kehilangan muka, saudara, itu masalah cuma muka. Tapi saya berdoa, di dalam komunitas kita, mari kita persembahkan sesuatu yang kita miliki, yang kita anggap penting bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin itu adalah waktu kita, ya. Mungkin itu adalah uang kita, mungkin itu adalah pikiran kita, daya upaya kita, yang kita anggap penting, yang pada saat ini lebih penting lagi karena kita mengalami semuanya krisis, susah cari uang, susah cari pekerjaan, waktunya menjadi sempit. Tapi maukah saudara di waktu-waktu yang seperti ini juga kita masih memikirkan pekerjaan Tuhan, itu dapat terus berjalan, bahkan ditingkatkan. Saudara sekalian kasih Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, murid yang berpikir dan bertindak adalah murid yang didorong oleh rasa belas kasihan. Ya, murid yang didorong oleh rasa belas kasihan. Driven by compassion, saudara. Itu bahasa Inggrisnya. Ya, kita yang didorong, driven, kita didorong by compassion, ya, oleh rasa belas kasihan. Saudara sekalian kasih Tuhan, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus itu mau datang ke dalam dunia, melepaskan keilahiannya, mau mengambil rupa seorang manusia. Itu saudara tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba tak bergembala. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Yesus melihat jauh lebih dalam apa yang nampak di luar. Ketika Tuhan Yesus melayani, berkeliling melayani orang dari desa ke desa, desa ke kota dalam perjalanannya, saudara. Tuhan Yesus melihat banyak orang, saudara. Orang yang datang dengan semua kebutuhan mereka. Orang yang datang, mereka yang terpinggirkan, mereka yang miskin, mereka yang sakit, mereka yang kerasukan setan, mereka yang teraniaya oleh pemerintah. Saudara sekalian, orang yang lapar. Saudara, tetapi Yesus melihat lebih jauh daripada itu, saudara. Lebih dalam daripada itu. Karena tragedi manusia yang sesungguhnya adalah bukan karena manusia kekurangan makanan, bukan karena sakit penyakit, saudara. Bukan karena miskin, tetapi tragedi manusia yang sesungguhnya adalah ketika jiwa manusia itu terlantar dan lelah dan tersesat, dikatakan. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Ketika Tuhan Yesus melihat ini adalah orang-orang yang akan binasa, maka Tuhan Yesus itu didorong, driven by compassion. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dikatakan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika kita mau berpikir dan bertindak seperti Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus, maka kita harus masuk ke dalam inti hati Tuhan Yesus. Bagaimana dia didorong oleh belas kasihan. Kita melayani Tuhan bukan karena tanggung jawab kita, obligasi, kewajiban kita sebagai murid Kristus. Ayo, kita sudah orang percaya, ayo kita melayani. Kenapa kita harus melayani? Ini adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita harus bersyukur dan lain sebagainya, saudara. Mari kita masuk lebih jauh sedikit lagi, saudara. Bahwa ketika kita melayani, mari kita itu didorong oleh belas kasihan, ada compassion. Mari kita coba menyelami apa yang dipikirkan, dirasakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dia tergerak oleh belas kasihan. Saya memberikan contoh, saudara. Ini menjadi contoh penutup kita, ya, dari khotbah kita hari ini. Saudara, lebih dari 10 tahun saya melayani di bagian misi di GMI Immanuel, di komisi misi, saudara. Nah, ketika melayani di misi, biasanya kita mendorong jemaat-jemaat Immanuel untuk ikut serta partisipasi dalam kegiatan misi. Dan GMI Immanuel juga salah satu jemaat yang saya tahu, saudara ya, yang rindu untuk melayani Tuhan, mendukung pelayanan misi. Ya, itu sebabnya pelayanannya udah sampai ada di Kalbar, ada banyak sekali pospei di Kalbar, di Jawa Tengah, di Solo ada, bahkan sampai di Bali juga ada, saudara.
Nah, saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika melayani saudara di misi, seringkali kita meminta untuk jemaat, ayo ikut berpartisipasi dari doa, daya, dan dana. Ya saudara ya, ada 3D yang kita harus dukung. Ayo sebagai murid Tuhan, orang-orang percaya, ayo kita punya kewajiban untuk mendukung misi. Ya, mulai dari yang paling kita bisa. Doa dulu. Ya. Kalau kita sudah doa, ya kalau kita punya dana, kita bisa dukung dalam dana. Kalau kita bisa pergi, kita bisa bantu-bantu, kita dalam daya kita dukung juga. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, tim misi kita sering kali bolak-balik pergi ke Kalimantan, saudara. Ya. Nah, suatu ketika ada salah seorang tim dari tim kami, pengurus misi pada saat itu, saudara ya, sudah lama terjadi, yang sering kita pergi dan menyelami keadaan jemaat-jemaat di pos-pos PI kita, ada yang terpencil jauh dari kota itu saudara, sampai kadang-kadang mereka anak-anaknya antusias. Jam 8 ibadah, saudara jam 7 mereka sudah datang ke gereja, panggil lause, anak-anak yang polos, yang semangat, yang datang dengan pakaian sederhana sekali saudara, yang datang juga dengan kaki telanjang, artinya tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Tapi mereka ketika dibuka ibadah jam 8, saudara sekolah minggu, mereka bernyanyi dengan sangat kencang sekali. Saudara sekalian dikasih Tuhan, singkat cerita, suatu ketika salah seorang dari tim pengurus misi ini, ya tiba-tiba bangun dari tidurnya saudara. Waktu sudah lewat ya, sudah tidak mission trip lagi, sudah di Jakarta. Tiba-tiba suatu pagi dia bangun dari tidurnya, dia teringat kepada anak-anak itu di pos PI. Yang dengan baju pakaian seadanya, dengan tidak pakai alas kaki, datang ke gereja, saudara. Saudara tiba-tiba pikirannya sangat mengganggu dan menggelisahkan dia. Ada anak-anak di situ nggak pakai sendal, padahal di sini saya hidupnya melimpah. Saudara, tim misi ini, saudara, salah seorang dari pengurus misi kita, itu pagi itu langsung tiba-tiba dia berberes-beres, saudara. Dia bangun hari itu dia tidak ke kantor, saudara. Dia pergi ke bandara dan dia membeli tiket di bandara langsung pergi ke Kalbar, saudara. Sampai di sana dia menuju ke salah satu pos yang dia pikirkan anak-anaknya itu, saudara. Dan dia minta kepada hamba Tuhan di situ untuk segera mengumpulkan anak-anak itu, saudara. Ketika anak-anak itu dikumpulkan, dia ajak semuanya pergi ke mall, saudara. Semua boleh pilih sendal dan sepatu yang disuka. Anak-anak itu, saudara, ada belasan mungkin 20-an kali. Diminta untuk pilih sepatu satu, sendal, dan diajak makan KFC, saudara. Anak-anak itu sangat senang sekali, saudara. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jemaat ini, ya tim misi ini, pengurus ini menceritakan kepada saya apa yang dilakukan ini. Ya, dia tidak menceritakan kemana-mana, saudara, peristiwa ini. Dia hanya menceritakan kepada saya. Ya, dia katakan, bagaimana mungkin saya bisa hidup demikian enaknya, di saat yang sama saya tahu di sana ada yang lebih membutuhkan, dan saya tahu Tuhan ingin saya yang melakukan itu. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya menutup khotbah ini dengan 3 pertanyaan untuk kita semua. Di masa pandemi ini, saudara, pelayanan gereja Tuhan di GMI Genesaret ini harus terus dikembangkan, saudara. Harus lebih diperkembangkan lagi, ya. Baik itu sekolah minggu, remaja, cell group, ibadah umum, saudara. Pertanyaannya, saudara, bagaimanakah saudara sebagai jemaat boleh terus mendukung pelayanan ini? Justru di saat pandemi ini, ketika orang mengesampingkan urusan-urusan rohani yang kedua, ketiga lah. Yang pertama urusan ini dulu nih, rumah tangga nih yang penting, ekonomi. Saudara, saya kemudian balik men-challenge. Bagaimana ada tanggung jawab kita mengembangkan pelayanan kita justru di saat pandemi ini. Kesempatan semakin dibuka luas. Apakah kita telah memikirkan bagaimana pelayanan Tuhan ini boleh dikembangkan? Dan saudara pikirkan, jangan-jangan Tuhan mau saudara yang melakukan hal itu. Ya. Apakah saudara didorong oleh compassion? Kalau pelayanan di gereja ini tidak ada yang memikirkannya, maka Tuhan yang sudah membuat saya memikirkannya, Tuhan pasti
yang menginginkan saya untuk melakukannya. Saudara dukung pelayanan gerejawi. Pertanyaan yang kedua, di antara kita komunitas jemaat GMI Genesaret, saya juga percaya sesama kita, anggota tubuh Kristus, ada yang kesulitan di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Nah, bagaimana, sejauh mana saudara sekalian telah saling mendukung satu dengan yang lainnya. Saudara ingat komunitas jemaat mula-mula itu kuat karena mereka sehati, sepikir, satu kepentingan. Yang satu susah, semuanya menjadi susah. Jadi sejauh mana saudara telah saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saudara, untuk saling menopang dan mendukung. Yang ketiga, saudara, sejauh mana kita telah saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, beberapa gereja terjadi kebangunan rohani justru di saat krisis seperti ini, saudara. Di saat corona begini, ada persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok doa yang digalakan dan terjadi. Bahkan sebelum corona, saudara, nggak pernah terjadi jemaat-jemaat itu rindu untuk berdoa bersama-sama. Tetapi ketika di masa pandemi ini, kebangunan rohani terjadi. Di beberapa gereja yang saya tahu, ya, ada jemaat-jemaat yang malah makin semangat untuk berdoa, mengajak seluruh jemaat yang lainnya untuk berdoa bersama-sama. Mereka mengirimkan pokok-pokok doa, mereka Zoom meeting bersama-sama, berdoa bersama-sama. Dan saudara, pertanyaannya, apakah ada terjadi kebangunan rohani di GMI Genesaret di masa pandemi ini? Mari biar kita menjawabnya di hadapan Tuhan. Dan yang paling penting, saudara, mari kita menjadi murid yang berpikir dan bertindak seperti Kristus di saat-saat seperti ini. Amin. Mari kita berdoa. Sekali kasih Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memakai saudara untuk memikirkan pelayanan-pelayanan apa yang saudara bisa ikut berkontribusi, bersumbangsi, mendukung pelayanan di gereja GMI Genesaret ini, mari, kalau saudara sudah memikirkan, itu berarti Tuhan sedang ingin memakai saudara. Saudara, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Apakah saudara telah mendukung jemaat-jemaat yang lain, saling mendukung di dalam situasi seperti ini? Dan apakah saudara lebih giat untuk berdoa pada saat ini kepada Tuhan, sehingga terjadi kebangunan rohani? Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan Engkau sudah nyatakan bagi kami. Tuhan, berkatilah setiap kami, khususnya jemaat GMI Genesaret ini, Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, Tuhan, kuatkan agar setiap kami boleh menjadi murid yang berpikir dan bertindak seperti Engkau, ya Tuhan. Berkati untuk firman-Mu, materaikan dalam hati kami yang terdalam. Roh-Mu yang kudus terus menguatkan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri dan mari bersama-sama kita menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ya Allah, kami bersyukur karena negara kami yang tercinta ini ada dalam kuasa Tuhan. Pandemi boleh masih ada di sekitar kami, banyak yang terpapar dan juga banyak yang meninggal. Kami berterima kasih karena di tengah situasi ini ada Tuhan yang menuntun menopang kami. Bantulah negara kami ini ya Tuhan, dan negara-negara di dunia ini, supaya tengah-tengah kondisi seperti ini, kasih dan kuasa hikmat Tuhan ada pada mereka. Tuhan pakai para medis untuk boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan bagi penyembuhan. Berkati juga jemaat kami
yang ada di tempat ini. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Segala usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, buat mereka tercukupkan dalam segala hal. Berkati anak-anak mereka dan berkati hidup mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Allah yang setia. Dan mari jemaat terima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai Tuhan datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. 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 Bapak Ibu silakan duduk dan mari ambil waktu teduh doa secara pribadi. Ya, shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita sudah selesai ibadah pada siang hari ini. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita diingatkan kembali untuk boleh mengikuti ibadah online pada minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 23 Agustus tahun 2020 jam 10 pagi. Nah untuk minggu yang tanggal 23 ini Bapak Ibu, temanya yaitu murid hidup bukan saya, melainkan kehendak-Nya, melalui channel YouTube Gemi Genesaret. Juga Bapak Ibu kami terus mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Kamis jam 19.30 malam di channel YouTube Gemi Genesaret, di mana pada Kamis tanggal 20 Agustus ini kita akan bahas satu tema, doa anak tertindas. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat sebagai anak-anak Tuhan mungkin kadang kita juga tertindas. Nah bagaimana kita sebagai anak tertindas itu? Kok Tuhan itu bisa mendengar doa-doa anak-anak tertindas? Mari ikut bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang punya pokok doa untuk didoakan, dapat menghubungi Saudari Lia. Dan kami akan berdoa bersama-sama buat pokok doa Bapak Ibu sekalian. Nah sebagai wujud rasa syukur untuk semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang Bapak Ibu terima, kami membuka kesempatan pada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA berikut yang ada di tayangan ini. Dan nanti kami akan kembali menayangkannya, memberikan informasi ini di akhir dari ibadah online. Dan bila Bapak Ibu ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja kami, mari salurkan berkat Bapak Ibu melalui nomor rekening yang ada ini, dan kami juga akan tetap kembali menayangkan pada akhir dari ibadah ini. Demikianlah warta kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di hari Minggu ini. Dan katakanlah kepada semua yang ada di sekitar kalian, Happy Sunday today, Tuhan memberkati. Amin.